Halo, selamat berjumpa. Apa kabarnya? Kita akan kembali bersama Hartiwidi Channel mempelajari tema 8, subtema 1, kelas 2. Materinya adalah waktu dan aturan. Oke? Mari kita belajar, tapi jangan lupa klik tanda subscribe dari Hartiwidi Channel, kemudian di-like dan di-share. Bagikan kepada teman-teman supaya makin banyak manfaatnya ya. Mari kita mulai. Pada tayangan ini terdapat bacaan, mari kita baca bersama-sama. Udin, anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Jadi anak-anak, kalau anak yang taat pada aturan, maka kegiatan yang dilakukannya mengikuti jadwal dan biasanya tepat waktu, tidak menunggu besok atau lusa. Amati gambar di bawah ini. Gambar yang pertama adalah Udin sedang sarapan. Perhatikan waktu yang tertera di dinding. Kemudian gambar yang kedua, Udin pamit kepada orang tuanya akan berangkat sekolah. Perhatikan juga waktunya yang ada di gambar di dinding ya. Demikian juga dengan gambar yang ketiga, Udin pulang dari sekolah. Nah, anak-anak, pukul berapakah Udin sarapan pagi? Pukul berapa Udin berangkat sekolah? Dan pukul berapa Udin pulang sekolah? Ada yang sudah bisa menjawabnya? Sebelum kita menjawab, mari kita belajar bersama-sama. Materi kali ini adalah tentang jam. Perhatikan, jam yang tertera pada tayangan memiliki 2 jarum. Jarum pendek menunjuk angka 5 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Kemudian perhatikan juga angkanya. Angka dari angka 1, 2 sampai angka 12. Berarti kalau sudah sampai angka 12 itu adalah pukul 12 siang ya. Bagaimana kalau dengan sore hari atau siang hari? Bagaimana dengan sore hari dan malam hari? Ingat baik-baik ya, kalau sudah lewat dari pukul 12, maka pukul 1 sama artinya dengan pukul 13. Pukul 2 sama artinya dengan pukul 14. Pukul 3 sama artinya dengan pukul 15. Dan seterusnya. Pukul 12 malam sama artinya dengan pukul 24. Berarti satu hari ada 24 jam. Ketika kita membaca jam, maka yang kita perhatikan adalah jarum pendeknya lebih dahulu. Kemudian baru memperhatikan jarum yang panjang. Oke, mari kita berlatih. Saya punya gambar jam, jarum pendek menunjuk angka 6. Jarum panjang menunjuk angka 12. Tadi sudah saya katakan, perhatikan jarum pendeknya lebih dahulu. Jarum pendek di angka 6. Maka waktu ini
dibacanya pukul 6 tepat. Perhatikan, bukan membaca jam 6, bukan ya, tapi pukul 6 tepat. Kenapa dijawabnya tepat? Karena jarum panjangnya ada di angka 12. Ketika kita menulis, maka ditulisnya pukul 06.00. Berarti ini pukul 6 pagi ya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar jam. Jarum pendek ada di angka 2, jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibacanya pukul 2 tepat. Ingat baik-baik ya, mengapa harus tepat? Karena jarum panjangnya ada di angka 12. Maka ditulisnya pukul 02.00. Berarti ini pukul 2 pagi. Bagaimana dengan waktu siang hari? Jarum pendeknya masih menunjuk angka 2, jarum panjangnya masih menunjuk angka 12. Tetapi waktunya siang hari. Kalau sudah lewat dari pukul 12 siang, maka angka 1 sama artinya dengan pukul 13. Angka 2 sama artinya dengan pukul 14. Maka jam ini dibaca pukul 14 tepat. Ditulisnya pukul 14.00. Oke, makin paham ya. Bagaimana Bu Guru kalau malam hari? Nah, sekarang perhatikan. Jarum pendek menunjuk angka 8. Jarum panjang menunjuk angka 12. Tapi waktunya malam hari. Ingat baik-baik, tadi di depan ketika malam hari sudah lewat dari pukul 12 siang. Maka angka 1 sama dengan 13. Angka 2 atau pukul 2 sama artinya dengan pukul 14. Pukul 3 sama artinya dengan pukul 15. Nah, soal kita adalah pukul 8. Jarum pendeknya angka 8, berarti pukul 8 malam. Sama artinya dengan pukul 20. Oleh karena itu, dibaca pukul 20 tepat. Ingat ya, dibaca pukul, bukan jam. Dibaca pukul 20 tepat. Ditulisnya pukul 20.00. Nah, sudah paham ya bagaimana membaca waktu di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari. Kita kembali kepada pertanyaan yang gambar awal tadi ya. Pukul berapakah Udin sarapan pagi? Perhatikan gambar jam yang ada di dinding. Jarum pendeknya di angka 6, jarum panjangnya di angka 12. Pasti kamu bisa menjawabnya ya. Pukul berapakah Udin berangkat sekolah? Perhatikan juga gambar jamnya. Jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka 12. Ini hanya soal cerita ya. Kalau kamu berangkatnya pukul 7 sudah kesiangan. Oke? Nah, pukul berapakah Udin pulang sekolah? Ayo.
Anak-anak boleh menjawab pertanyaan ini, tulis di kolom komentar di YouTube ini ya. Sudah paham? Nah, anak-anak, dengan kita mempelajari waktu, kita belajar hidup teratur. Kegiatan yang kita lakukan harus teratur, harus terjadwal. Perhatikan baik-baik bacaan di bawah ini. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Judulnya adalah Aturan Ketika Sarapan Pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Ingat ya, jadi kalau memang harus sarapan pagi, belajarlah kamu untuk taat pada aturan sarapan pagi. Sebab dengan sarapan, tubuh kita mendapatkan nutrisi sehingga kita bisa melakukan aktivitas dari pagi sampai siang hari dengan baik. Inilah aturan ketika sarapan pagi. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun sebelum makan hingga bersih. Yang kedua, duduk saat makan dengan posisi yang benar. Jadi kamu duduk harus tegak badanmu, sendok mendekati mulut. Jangan dibalik ya. Jadi ketika makan, sendok menghampiri mulut. Ketiga, mengambil makan dan minum dengan tertib. Tidak usah berebutan. Ketika makan bersama keluarga, biasakan ayah lebih dahulu kita persilahkan untuk mengambil makan. Baru nanti anak-anaknya. Nomor 4, berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Nomor 5, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru supaya kita tidak tersedak ya. Nomor 6, tidak berbicara ketika makan atau jangan ngobrol ketika makan. Sebab nanti makanannya akan masuk ke dalam saluran pernapasan sehingga mengganggu tubuh kita. Nomor 7, setelah makan, cucilah tangan hingga bersih. Yang kedelapan, setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianutnya. Sebagai ungkapan syukur bahwa kita sudah menerima rezeki yang Tuhan berikan. Dan yang terakhir, jangan lupa cuci alat makan yang kamu pakai, cuci sendiri. Itu sebagai bentuk tanggung jawabmu di dalam keluarga. Nah, anak-anak, inilah materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jika kamu belum paham, kamu bisa mengulanginya kembali dengan baik dan perhatikan dengan cermat. Oke? Jika ada hal-hal yang tidak bisa kamu pahami, kamu bisa tulis di kolom komentar Harti Widi Channel ini. Terima kasih untuk perjumpaan kita kali ini. Berjuang terus untuk hidup sehat. Supaya kita bisa terus sekolah 100%. Oke? Sampai jumpa.